Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan ke-12 kali ini, saya akan melanjutkan materi grafik fungsi kuadrat bagian kedua. Sekarang coba kalian simak paparan materi berikut ini. Pada pertemuan ke-11 kemarin, kalian telah mempelajari bagaimana langkah-langkah sampai dapat menggambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat jika diketahui rumus fungsinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana membentuk persamaan fungsi kuadrat jika ditunjukkan sketsa grafiknya. Di sini, untuk membentuk persamaan grafik fungsi kuadrat ada beberapa cara, tergantung titik bantu yang diketahui pada gambar grafiknya. Yang pertama, jika diketahui titik potong pada sumbu X dan satu titik yang dilaluinya. Nah, dalam membentuk persamaan fungsi kuadrat, jika akar-akar dari persamaan kuadrat ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka hubungan x dan akar-akar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk x min x1 sama dengan 0 dan x min x2 sama dengan 0. Kedua bentuk aljabar tersebut dapat dirangkai menjadi dalam kurung x min x1 dikalikan dalam kurung x min x2 sama dengan 0 yang merupakan rumus untuk membentuk persamaan kuadrat. Nah, pada fungsi kuadrat di mana x1 dan x2 merupakan pembuat 0, pada fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, sehingga bentuk persamaan fungsi kuadrat dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah fx sama dengan a dalam kurung x min x1 dikalikan x min x2 dalam kurung. Nah, di sini di mana x1 dan x2 adalah pembuat 0 fungsi. Nah, untuk lebih memahami penjelasan di atas, coba kalian perhatikan contoh pada soal di bawah ini. Tentukan persamaan grafik fungsi pada gambar di samping. Nah, di sini kalian perhatikan titik potong pada sumbu X terletak pada negatif 1 dan 3. Kemudian di sini terdapat titik bantu yaitu pada koordinat 2, negatif 6. Nah, langkah pertama menjawabnya adalah pembuat 0 fungsi adalah x1 sama dengan negatif 1 dan x2 sama dengan 3. Maka fx sama dengan a dalam kurung x min x1 dikalikan x min x2. Kemudian kita substitusikan sama dengan a dalam kurung x dikurangi x1-nya yaitu negatif 1, kemudian dikalikan x dikurangi x2-nya 3. Sama dengan a dalam kurung x negatif dikali negatif 1 menjadi plus 1 dikalikan x min 3. Nah, kemudian grafik melalui titik 2, negatif 6, maka x-nya sama dengan 2 dan fx sama dengan negatif 6 karena y sama dengan fx. Kemudian kita substitusikan fx sama dengan a dalam kurung x plus 1 dikalikan x min 3. fx-nya kita ganti dengan negatif 6 sama dengan a dalam kurung semua nilai x kita ganti dengan 2. 2 plus 1 dikalikan dalam kurung 2 min 3. Kemudian negatif 6 sama dengan a 2 ditambah 1 3 dikalikan 2 dikurangi 3 negatif 1. Kemudian negatif 6 sama dengan a dikali 3 dikali negatif 1 yaitu negatif 3a, sehingga a sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3 yaitu 2. Nah, jadi fungsi kuadrat tersebut adalah fx sama dengan a dalam kurung x min x1 dikalikan x min x2
Kemudian kita substitusikan nilai A-nya, fx sama dengan 2 dalam kurung x plus 1 dikalikan x min 3 dari nilai x1 dan x2 tadi. Kemudian fx sama dengan 2, di sini yang ada di dalam kurung kita kalikan secara distributif, sehingga menjadi x kuadrat min 2x min 3. Kemudian fx sama dengan, kita kalikan yang ada di dalam kurung dengan 2. 2 dikali x pangkat 2 menjadi 2x pangkat 2. 2 dikali negatif 2x menjadi negatif 4x. 2 dikali negatif 3 menjadi negatif 6. Sehingga persamaan kuadrat pada gambar grafik di atas ini adalah fx sama dengan 2x pangkat 2 min 4x min 6. Nah, kemudian yang kedua yaitu membentuk persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan satu titik yang dilaluinya. Nah, di sini jika titik puncaknya adalah dalam kurung xp, yp, maka rumus fungsi kuadratnya adalah y sama dengan a dalam kurung x dikurangi xp dikuadratkan ditambah yp, dengan nilai A didapatkan dari mensubstitusikan titik X, Y yang dilaluinya. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan fungsi kuadrat yang titik puncaknya di P, 1,4 dan melalui titik dalam kurung 2,3. Nah, di sini coba kalian perhatikan pada grafik sudah terlihat titik puncaknya yaitu pada 1,4, kemudian melalui titik 2,3. Untuk jawabnya coba kalian perhatikan berikut ini. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama, dari titik puncak P 1,4 kita dapatkan nilai X puncaknya sama dengan 1 dan Y puncaknya sama dengan 4. Maka kita substitusikan ke dalam rumus Y sama dengan A dalam kurung X min XP dikuadratkan plus YP. Kemudian Y sama dengan A dalam kurung X min 1 karena XP-nya 1, kemudian dikuadratkan ditambah YP-nya kita ganti dengan 4. Nah, kemudian substitusikan nilai X dan Y pada titik bantu 2,3 yang dilaluinya. Nah, di sini kita substitusikan Y sama dengan A dalam kurung X min 1 dikuadratkan plus 4. Nah, Y kita ganti dengan 3 sama dengan A dalam kurung X kita ganti dengan 2 dikurangi 1 dikuadratkan plus 4. Sehingga 3 sama dengan A, kemudian yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu, 2 dikurangi 1 yaitu 1 dikuadratkan plus 4. Sehingga 3 sama dengan 1 kuadrat 1 dikali A menjadi A plus 4. Sehingga 4 kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 4 sama dengan A. Sehingga 3 dikurangi 4 negatif 1 sama dengan A. Nah, kemudian jadi fungsi kuadratnya adalah kita substitusikan ke rumus yang atas tadi. Y sama dengan A-nya kita ganti dengan negatif 1, kemudian dalam kurung X min 1 dikuadratkan plus 4, sehingga Y sama dengan negatif 1, kemudian X min 1 dikuadratkan kita selesaikan terlebih dahulu sehingga ketemu X pangkat 2 min 2X plus 1 ditambah 4, sehingga Y sama dengan semua yang di dalam kurung kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 1 kali X pangkat 2 menjadi
negatif X pangkat 2, negatif 1 dikali negatif 2X menjadi plus 2X, negatif 1 dikali plus 1 menjadi negatif 1, kemudian plus 4. Sehingga Y sama dengan negatif X pangkat 2 plus X plus 3. Nah, kemudian untuk membentuk persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik sembarang. Nah, untuk sembarang rumus fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang, kita misalkan bentuk fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X dan Y dari ketiga titik tersebut ke rumus fungsi kuadrat tersebut, sehingga diperoleh 3 buah persamaan dengan 3 variabel, dan dengan menggunakan metode penyelesaian persamaan linear, kita akan dapatkan nilai A, B, dan C. Terakhir, kita susun fungsi kuadrat tersebut. Untuk memahami penjelasan di atas, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C melalui titik 0,1, 2,5, dan negatif 1,4. Tentukan nilai A, B, dan C serta rumus fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, langkah pertama untuk penyelesaiannya, dari titik 0,1 diperoleh, kita substitusikan ke rumus fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Kemudian nilai Y kita ganti dengan 1 dan nilai X kita ganti dengan 0. Nah, berarti 1 sama dengan A dikalikan 0 pangkat 2 ditambah B dikali 0 plus C. Nah, di sini 1 sama dengan setiap bilangan apabila dikali dengan 0, maka hasilnya akan menjadi 0. Sehingga 1 sama dengan C. Kemudian selanjutnya, titik yang kedua, dari titik 2,5 diperoleh, kita substitusikan lagi ke dalam rumus. Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Setiap Y kita ganti dengan 5. Kemudian setiap X kita ganti dengan 2, sehingga 5 sama dengan A, 2 pangkat 2 ditambah B dikali 2 ditambah C. Kemudian karena C sama dengan 1, kita substitusikan C sama dengan 1. Sehingga 5 sama dengan 2 pangkat 2, 4 dikali A, 4A, ditambah B dikali 2, 2B, ditambah 1. Sehingga di sini konstanta 5 dan 1 kita pindah ke ruas kiri menjadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4, sama dengan di ruas kanan 4A plus 2B. Nah, selanjutnya dari titik yang ketiga, titik negatif 1,4 diperoleh, kita substitusikan ke dalam rumus Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Setiap Y kita ganti dengan 4 dan setiap X kita ganti dengan negatif 1. Sehingga 4 sama dengan A dalam kurung negatif 1 pangkat 2 ditambah B dikali negatif 1 ditambah C. Kemudian tadi kita substitusikan nilai C sama dengan 1, sehingga 4 sama dengan negatif 1 kuadrat 1 dikali A, negatif 1 dikali B menjadi negatif B plus 1. Nah, di sini kita jadikan menjadi A sama dengan. Jadi semuanya selain A kita pindah ke ruas kiri. Nah, 4 berarti 1 pindah ke kiri menjadi 4 dikurangi 1, yaitu plus 3. Kemudian negatif B pindah ke kiri menjadi plus B, sehingga B plus 3 sama dengan A. Nah, kemudian selanjutnya substitusikan A sama dengan B plus 3 ke persamaan yang ini tadi. 4A plus 2B sama dengan 4. Nah, di sini setiap A kita ganti dengan B plus 3, sehingga 4 dikali B
B plus 3 ditambah 2B sama dengan 4. Nah, yang ini kita kalikan secara distributif. 4 dikali B, 4B, 4 dikali 3 plus 12 plus 2B sama dengan 4. Nah, yang sejenis 4B ditambah 2B menjadi 6B. Kemudian plus 12 kita pindah ke ruas kanan. 4 dikurangi 12 yaitu negatif 8. Sehingga B sama dengan negatif 8 dibagi 6. Disederhanakan menjadi 4 per 3, kemudian negatif 4 per 3. Nah, kemudian substitusikan nilai B sama dengan negatif 4 per 3 ke persamaan A sama dengan B plus 3. Nah, di sini untuk menemukan nilai A sama dengan B-nya kita ganti dengan negatif 4 per 3 plus 3. Nah, untuk menyelesaikan bentuk pecahan seperti ini berarti kalian harus menyamakan penyebutnya. Kita samakan menjadi per 3 sehingga A sama dengan 5 per 3. Kalian samakan sendiri ya untuk penyebutnya. Nah, sehingga jadi nilai A sama dengan 5 per 3, B sama dengan negatif 4 per 3, dan C sama dengan 1. Sehingga nilai fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan A-nya kita ganti menjadi 5 per 3 X pangkat 2 plus B-nya kita ganti dengan negatif 4 per 3 dikali X kemudian plus 1, sehingga Y sama dengan 5 per 3 X pangkat 2 negatif 4 per 3 X plus 1. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Sekarang untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian, menguji kemampuan kalian, coba kerjakan tugas 12 nomor 1, 2, dan 3. Nah, karena ini materi terakhir pada materi fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat, maka untuk pertemuan ke-13 nanti insya Allah saya akan mengadakan post test. Jangan lupa kalian belajar, bisa kalian apabila tidak jelas menanyakan di grup WA pada kelas masing-masing beserta dengan guru kelas masing-masing. Demikian video materi pembelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak untuk tetap belajar, berusaha untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih.